Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama belajar di masa pandemi kali ini. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bersama bab 5 dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul. Kenapa kita harus mencintai Nabi dan Rasul? Dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu rukun iman kita, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Dalam hal ini kita hanya akan membahas Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Dengan mengawali membaca ayat terkait Nabi Ayub, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringat bagi semua yang menyembah Allah. Dari ayat ini kita ketahui bahwasannya Nabi Ayub itu merupakan putra dari Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub dalam ayat ini dilimpahkan harta yang sangat banyak sehingga beliau memiliki hewan ternak yang banyak, kebunan yang luas, serta anak-anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Nabi Ayub juga seorang yang dermawan dan suka menolong, sehingga sikap tersebut juga tercermin dengan sikap yang tidak sombong, dan hidupnya beliau pun tidak berlebih-lebihan, sederhana dan selalu takwa kepada Allah. Nah, sikap tersebut walaupun Nabi Ayub telah diberikan harta yang melimpah serta kaya raya, akan tetapi sikap beliau tetap rendah hati dan tidak sombong. Bahkan dermawan dan sering mensedekahkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada Nabi Ayub. Cobaan yang pertama yaitu Allah membakar habis harta bendanya, berupa sawah, ladang, hewan ternak hingga jatuh miskin. Hingga pada waktu itu ketika Nabi Ayub diberikan harta yang melimpah, kemudian diuji oleh Allah. Yang pertama itu membakar habis harta bendanya hingga jatuh miskin. Kemudian setelah diuji coba dengan hal tersebut, selanjutnya Allah membinasakan putra-putrinya dengan cara merobohkan rumahnya hingga mati tertimbun semua. Nah, setelah jatuh miskin, Allah mengujinya dengan merobohkan rumahnya, padahal putra-putrinya sedang ada di rumah hingga meninggal dunia semuanya. Dan juga ujian yang terakhir yang Allah uji coba kepada Nabi Ayub, yaitu Allah memberi penyakit yang merusak kulit Nabi Ayub sehingga tubuhnya di sini di dalam gambar ini sangat menjijikan dan sangat tua sekali. Dalam hal ini Allah mengujinya sehingga ingin melihat bagaimanakah respon ataupun orang-orang yang mendekati Nabi Ayub. Dalam hal ini semuanya
meninggalkan keadaan Nabi Ayub kecuali istrinya. Ya, istrinya bernama Rahmah. Ia tetap sabar merawat Nabi Ayub, bahkan tidak mengeluh, bahkan lisan dan hatinya selalu berzikir mengingat kepada Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Ayub, hentakkan kakimu sehingga muncul air yang sejuk untuk mandi dan minum. Setelah Nabi Ayub berdoa kepada Allah, kemudian diturunkan wahyu untuk menghentakkan kaki sehingga muncul air dari bawah kaki Nabi Ayub untuk mandi dan minum. Kemudian seketika semua penyakit kulitnya hilang. Buah merupakan buah kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita diharuskan untuk meneladani dari kisah Nabi Ayub, yaitu selalu mensyukuri nikmat Allah dan mempunyai kesabaran yang tinggi ketika kita dihadapkan oleh sebuah ujian. Sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak baik, dikarenakan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini sabar dibagi menjadi 3, yaitu sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, serta sabar ketika kita menerima musibah. Ya, dari Nabi Ayub ini kita dilatih untuk meningkatkan kesabaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pembahasan Nabi selanjutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dalil ataupun ayat Al-Quran tentang Nabi Musa akan kita bacakan secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alki ma fi yaminika talqaf ma sona'u. Innama sona'u kaidu sahir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Fa'alqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan, Harun, dan Musa. Dari ayat ini kita dapat mempelajari dan menelaah hal-hal berikut, yaitu Nabi Musa alaihissalam itu dilahirkan di Mesir pada tahun 1700 sebelum Nabi Isa lahir, pada masa kekuasaan Raja Fir'aun yang sangat kejam. Dan waktu itu Nabi Musa itu lahir ketika kekuasaan Raja Fir'aun yang sangat kejam, keras, dan sombong. Nah, ibu Nabi Musa itu bernama Yukabat. Nah, karena khawatir akan kekejaman Raja Fir'aun, kemudian Nabi Musa dimasukkan dalam peti dan dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, karena takut akan kekuasaan Nabi Musa terhadap Raja Fir'aun, kemudian ibunya Nabi Musa yang bernama Yukabat memasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan di Sungai Nil. Kemudian bayi Musa tersebut ditemukan oleh istrinya Fir'aun bernama Aisyah. Kemudian dirawatnya hingga besar. Nabi Musa pun menerima wahyu di Bukit Tursina atau Sinai, dan Allah mengangkat Nabi Musa menjadi seorang rasul dan nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah memberikan mukjizat kepadanya berupa tongkat yang berubah menjadi ular, dan tangan Nabi dapat bersinar putih cemerlang. Kemudian
Dalam hal ini kita dapat meneladani dari kisah Nabi Musa bahwasanya kita selalu mengajak kebaikan kepada orang lain dan mencegah kejahatan. Kemudian yang kedua, menanamkan jiwa pemberani dalam membela kebenaran. Sehingga ketika ada sebuah kebenaran, maka kita harus membelanya. Dalam hal ini, Nabi Musa berani menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Pada waktu itu Fir'aun yang sebagai raja yang sangat kejam itu mengaku sebagai Tuhan. Dan kemudian Nabi Fir'aun berani menyampaikan kebenaran bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Nah, yang ketiga yaitu kita dapat meneladani bahwa tabah, tegar, dan sabar dalam menerima cobaan dan tantangan dari pihak lawan. Seperti Raja Fir'aun dan para tukang sihir Fir'aun, tegar dan tidak putus asa. Dalam kisah ini, Raja Fir'aun menyuruh para tukang sihir untuk melawan Nabi Musa. Akan tetapi Nabi Musa memiliki mukjizat dari tongkatnya yang dapat berubah sebagai ular yang sangat besar. Kemudian melawan para tukang sihir yang dikirim oleh Raja Fir'aun hingga Nabi Musa menang dalam kesempatan itu. Demikian yang dapat disampaikan dari kedua kisah Nabi, yaitu Nabi Ayub dan Nabi Musa. Dan kita akan melanjutkan kisah Nabi Harun Zulkifli pada pertemuan selanjutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.